Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Pesugihan pocong sang juragan beras. Pak Solikin adalah seorang pedagang beras kecil di desa Sukatandur. Awalnya kehidupannya sederhana. Bahkan terkadang sulit memenuhi kebutuhan keluarga. Usahanya sering merugi karena hasil panen petani lokal yang menurun. Suatu malam ketika duduk termenung di depan rumahnya, ia bertemu seorang pria tua yang berpakaian serba hitam. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Ki Prabu, seorang dukun sakti yang menawarkan jalan keluar dari kesulitan hidup. Kalau kamu mau usaha berasmu maju yang begitu pesat, aku punya cara. Tapi syaratnya tidak mudah. Ki Prabu dengan suara serak. Pak Solikin awalnya ragu, tetapi akhirnya tergiur dengan kekayaan. Ia pun mendengarkan. Ki Prabu menjelaskan bahwa kekayaan besar itu didapatkan melalui pesugihan pocong. Kamu hanya perlu mengorbankan sedikit keberanian dan kesetiaan. Tapi ingat, setiap kekayaan ada bayarannya. Ucapnya sambil tersenyum sinis. Setelah memikirkan tawaran itu berhari-hari, Pak Solikin akhirnya setuju. Malam Jumat ia menemui Ki Prabu di pinggir hutan, membawa beberapa barang yang diminta. Sekarung beras, kain kafan, ayam hitam, dan telur ayam Jawa. Ritual itu dilakukan di sebuah kuburan tua yang sudah lama tidak dikunjungi. Ki Prabu menyuruh Pak Solikin untuk menggali salah satu makam, lalu menyuruh meletakkan beras, kain kafan, dan telur Jawa di dalamnya. Panggil nama 3 kali dan berjanji untuk memberikan sesajen setiap minggu. Pocong ini akan membantumu. Ki Prabu menyuruh Pak Solikin menyembelih ayam hitam itu di atas makam. Setelah ritual selesai, Pak Solikin diminta membawa pulang sebuah tali pocong. Rawat dia baik-baik dan kekayaanmu akan terus bertambah. Tapi ingat, setiap tahun kau harus memberikan tumbal. Sepulangnya dari hutan, hal-hal aneh mulai terjadi. Gudangnya yang tadinya kosong perlahan penuh dengan beras. Banyak pembeli dari luar kota berdatangan tanpa ia tahu dari mana asalnya. Dalam waktu singkat, usaha Pak Solikin maju pesat. Ia membeli tanah, memperluas usahanya, bahkan membangun rumah megah dan membeli mobil baru. Tetangga-tetangganya heran dengan perubahan drastis itu. Tetapi Pak Solikin hanya berkata bahwa itu hasil bekerja keras. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tahun pertama salah satu pegawai setianya meninggal mendadak karena kecelakaan yang aneh. Pak Solikin mulai curiga. Tetapi Ki Prabu meyakinkannya bahwa ini hanyalah kebetulan. Tahun berikutnya istrinya jatuh sakit tanpa sebab yang jelas dan meninggal setelah bermimpi buruk berkali-kali. Pak Solikin mulai merasa ketakutan, tetapi ia tidak bisa menghentikan ritualnya. Tali itu terdengar memanggil-manggil namanya di malam hari, meminta sesajen. Ketika ia lalai, beras-beras di gudangnya berubah menjadi bau busuk dan rusak. Tahun ketiga pada malam hari anak bungsunya yang berusia 5 tahun tiba-tiba hilang saat bermain di depan rumah. Warga desa mencarinya kemana-mana, tetapi anak itu tidak pernah ditemukan. Pak Solikin mulai sadar bahwa tumbal yang dibinta oleh pesugihannya tidak lagi memilih orang lain, tetapi orang-orang yang paling ia cintai. Dalam keputusannya, Pak Solikin kembali menemui Ki Prabu di rumahnya, memohon agar perjanjiannya dihentikan.
Namun Ki Prabu hanya tertawa. Tidak ada jalan keluar, Solikin. Kau sudah mendatangani perjanjian dengan darah. Jika kau melanggar, kau tahu apa yang akan terjadi. Pak Solikin pun mencoba mencari dukun lain untuk menghentikan pesugihan itu. Namun setiap usaha selalu gagal. Suatu malam ia lupa memberikan sesajen. Malam itu juga ia mendengar suara-suara aneh dari gudangnya. Ketika ia pergi memeriksa, ia melihat pocong berdiri di tengah-tengah tumpukan beras, menatapnya dengan mata kosong yang menyeramkan. Kau melanggar janji, Solikin. Suara itu menggema di gudang. Keesokan paginya warga desa menemukan Pak Solikin tergeletak di gudang. Wajahnya terlihat sangat ketakutan, seperti seseorang yang melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Setelah kematiannya, gudang beras Pak Solikin ditutup dan dibiarkan terbengkalai. Warga desa sering mendengar suara tangisan dan tawa menyeramkan dari dalam gudang itu setiap malam Jumat Kliwon. Mereka percaya bahwa pesugihan itu masih ada di sana. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.